Hello sobat pecinta catur, dan inilah permainan yang sangat-sangat keren dan juga menarik teman-teman pada Champion Chess Tour Airting Master yang pernah terjadi pertemuan Magnus Carlsen menghadapi pecatur nomor 1 Vietnam, Le Quang Lim. Seperti yang dikatakan oleh Siegbek Tarras, catur seperti cinta, seperti musik, memiliki kekuatan untuk membuat orang bahagia. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan langkah pion ke C4, ia memilih pembukaan Inggris. Kuda ke F6, kuda ke C3, pion ke E5, dan kuda ke F3 saat ini, dan kuda ke C6, sehingga di papan variasi 4 kuda pada pembukaan Inggris. Pion ke G3 mempersiapkan fianchetto, lalu pion ke D5 menawarkan pion. Pertukaran diterima, kuda menerima kembali, dan gajah ke G2 mempersiapkan juga rokade ke depan. Gajah ke C5 pengembangan juga tentunya mempersiapkan rokade, sekaligus juga saat ini bahwa pion dicegah ke sentral. Walaupun saat ini kuda bisa menerima pion teman-teman, dengan harapan terlihat dikorbankan, tetapi ke depan dengan lanjutan pion ke D4. Tetapi Magnus Carlsen atau masing-masing pemain saat ini menyepakati untuk melakukan rokade sayap raja. Menteri ke C2 dilanjutkan, selain menekan juga gajah ke depan memantau pion H7 dan kuda langsung mundur teman-teman. Karena seperti ini, apabila disepelekan langkah ini, semisal A6 saja dimainkan misalkan. Masalahnya ini kesalahan mengapa demikian? Karena kuda memukul kuda teman-teman. Oleh sebab itulah, kuda sebelumnya langsung mundur. Di sini gajah terancam, menteri menerima misalkan mensupport juga gajah. Inilah langkah powerful teman-teman, bahwa juga saat ini menteri memantau pion H7, kuda ke G5. Kita lihat ancaman skakmat atau tidak, menteri akan tumbang. E4 misalkan mencegah keduanya, maka kuda menerima saja, ada di cover skak ke depan, menteri tumbang, dan di sini pun posisi dari putih sangat unggul. Dan oleh sebab itulah teman-teman, di dalam pos ini kuda langsung mundur ke F6 terlebih dahulu dari Le Quang Lim, maka berlanjut pion ke A3 dengan lanjutan ke depan pion ke B4 atau bahkan mencegah kuda untuk dipetak B4. Gajah mundur ke B6 tentunya mencegah tempo ke depan untuk pion mengancam gajah. Pion ke E3 tentunya selain juga mencegah kuda ke depan ke sentral, juga mungkin ke depan mendorong pion ke D4. A5 dilanjutkan saat ini, maka pion ke B3 mempersiapkan fianchetto. Gajah ke G4 berlanjut, maka gajah ke B2, semuanya sudah berkembang, benteng sudah terhubung, menteri ke D7, begitupun dengan hitam teman-teman, dan kuda ke 4 saat ini, dimana selain membuka diagonal gajah, juga mengancam gajah. Benteng ke E8 dimainkan mensupport pion ke depan, dan D4 saat ini. Bagaimana melanjutkan? Gajah langsung memukul kuda, mengurangi defender terhadap pion sentral. Walaupun sejatinya di dalam pos ini bahwa pion menerima pion adalah pilihan yang bisa dilakukan teman-teman. Dan tentunya kuda bisa menerima gajah mengancam menteri, pion menerima walaupun pion bertumpuk, tetapi kuda misalkan menerima sentral, benteng ke C8, kita lihat bagaimana pengaktifan ke depan secara tidak langsung juga mengancam menteri. Dan juga apabila dilanjutkan oleh Magnus misalkan di dalam pos ini, fokus rencana benteng ke D1 karena ini juga ke depan akan dimainkan, di mana saat ini mengepin pion. Masalahnya gajah ke A7 sangat kuat teman-teman, mencegah kuda ke depan menerima. Semisal pion menerima pion, maka kuda ke sentral saat ini. Kita lihat bagaimana counter attack yang terjadi ke depan. Di sini juga bahwa kuda sedang dipin, benteng juga mensupport kuda, dan ini pun masih cukup sebanding dan sangat komplikatif. Kita kembali di sini, Le Quang Lim lebih memilih tentunya gajah memukul kuda, maka bagaimana melanjutkan simple gajah memukul gajah, pertukaran terjadi, dan fokus rencana benteng ke D1 langsung mengepin teman-teman, dan ini sudah berbeda ke depan. Dilanjutkan oleh Le Quang Lim dengan kuda ke E5 saat ini, di mana selain mengancam gajah, juga mensupport pion melaju. Maka gajah langsung menerima pion mengancam benteng. D3 fokus rencana, kita lihat pada tunnel juga teman-teman seperti ini, di mana pion mengancam menteri, tetapi pion juga sedang dipin. Bagaimana Magnus melanjutkan di posisi seperti ini? Selamat teman-teman, di sini gajah memukul kuda ia mainkan. Dan kita kembali sebentar, tetapi sejatinya menerima benteng juga bisa teman-teman. Misalkan pion langsung menerima menteri, masalahnya benteng juga menerima menteri. Kuda menerima benteng saat ini, gajah dapat mundur teman-teman. Dimana selanjutnya saat ini, benteng akan ke C1 mengancam juga pion, mengepin juga kuda karena langsung mengancam benteng. Akan tetapi Magnus lebih tertarik tentunya menerima kuda yang ada di sentral, maka berlanjut dengan pion menerima menteri, benteng menerima menteri, dan kuda saat ini menerima benteng, tempo mengancam gajah.
gajah. Dan Magnus Carlsen tidak menyelamatkan gajah, tetapi ia memilih benteng saat ini. Dan benteng langsung menerima gajah, teman-teman. Sejatinya benteng menerima gajah sentral adalah pilihan terbaik. Mengapa demikian? Apabila benteng kecil 1 tentunya ke depan menghentikan pion, maka benteng bisa saat ini juga menerima pion. Sangat-sangat menarik, karena tidak mungkin diterima pion ini. Gajah menerima skak waktu yang sama mengancam benteng. Tentunya yang bisa dilakukan di dalam pos ini ialah dengan kuda saat ini menerima gajah, maka benteng menerima pion, dan ini juga sangat komplikatif. Tidak mungkin juga saat ini teman-teman bahwa kuda memukul kuda, karena benteng ke depan ke B1 dan pion ini ke depan akan promosi teman-teman. Kalau tidak, kita lihat kuda juga terancam. Dan ini pun unggul kualitas. Oleh sebab itulah di dalam pos ini tentunya pastinya akan dimainkan dengan benteng juga menerima pion, maka di sini pion simpel menerima kuda, dan tentunya ini pun masih cukup sebanding. Sangat-sangat keren tentunya, dan banyak variasi yang bisa saja terjadi. Kita kembali teman-teman, di dalam pos ini ia tidak menerima juga gajah yang ada di petak E5, tetapi diterima gajah yang ada di petak A8. Berlanjut dengan gajah ke B2 langsung mundur, kuda ke C5 saat ini mengancam pion menawarkan kuda, benteng ke C1 langsung juga mengancam pion. Kuda menerima pion saat ini, benteng menerima pion. Kita lihat teman-teman bahwa ke depan kuda dari Le Quang Lim akan terjebak. Pion ke F6 dilanjutkan, tentunya selain mempersolid juga pion, membuka ruang bagi raja untuk ikut membantu permainan. Begitupun dengan Magnus raja ke F1, benteng ke B8, gajah ke C3 membuka ruang bagi benteng. Raja ke F7, benteng ke B2, gajah ke A7 membuka tentunya benteng. Raja ke E2, raja ke E6, raja ke D3, raja ke D5, dan diusir dengan E4 skak, menjauhkan raja, sehingga raja ke C4 mengancam kuda. Kuda menyelamatkan diri ke C1, maka pertukaran benteng terjadi, lalu gajah menerima pion, mempersiapkan ke depan pion A3 ini untuk promosi. Gajah ke A7 langsung juga memantau pion. Bagaimana menyelamatkan gajah ke D2, tempo mengancam kuda, manuver ke depan ke petak E3. Kuda ke E2, raja ke D3 mengancam kuda, raja juga mengancam kuda, kuda mundur ke B2, kuda menyelamatkan diri ke G1. Gajah ke E3 saat ini, apabila diterima pertukaran raja yang akan menerima, sehingga pion tetap melaju ke petak F4. C5 dilanjutkan, maka F4, kuda ke F3 mengancam pion, H3 simpel teman-teman. Gajah ke B6 saat ini, maka raja ke E2 mengancam kuda, kuda melakukan skak, maka diterima pertukaran dengan endgame saat ini teman-teman. Kita lihat raja ke D3 mencegah raja advance, dan kita lihat apabila juga menjauh pion akan tumbang, maka gajah ke C5 memantau juga pion, dilakukan skak, raja ke B4 dan E5 saat ini melanjutkan untuk potensi promosi ke depan. F5 menolak, maka E6 teman-teman, dua petak lagi promosi. G6 berlanjut dengan G4, H6 saat ini, maka dimainkan juga G5. H5 dilanjutkan, karena apa teman-teman? Apabila diterima saat ini, maka tentunya pertukaran terjadi. Pion H ke depan akan ikut. Sebagai contoh, F4, H4, F3, H5, F2, maka dihentikan pion saat ini, dan tak tercegah juga salah satunya pasti akan promosi teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di dalam pos ini seperti ini H5 dimainkan, akan tetapi simpel H4 menghentikan semuanya. Di sini juga Le Quang Lim menyerah, karena apabila dilanjutkan gajah berpindah pion tumbang, raja misalkan berpindah mengancam kuda, dikorbankan kuda pion melaju, misalkan diterima A6, bagaimana menghentikan teman-teman? Apapun opsinya, maka A7 diterima, maka pion E7 ini tak terhentikan ke E8 untuk promosi. Sangat-sangat menarik, inilah duel permainan yang sangat-sangat komplit teman-teman. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang dimiliki Magnus Carlsen 97% dan Le Quang Lim 89,6% merupakan permainan yang sangat keren dan juga menarik tentunya. Paket komplit lah yang terjadi pada permainan ini. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka pencet like teman-teman, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.